Lampungers, apa kabar semuanya? Balik lagi di wawancara eksklusif bersama dengan Tribun Lampung. Nah, di wawancara eksklusif hari ini saya sudah bersama dengan Branch Manager Ella Skincare, Mbak Skar. Halo. Iya, apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Sehat ya Mbak ya? Alhamdulillah sehat, harus tetap sehat. Walaupun pandemi harus tetap sehat. Iya dong, itu syaratnya, ya kan? Iya. Nah Mbak Sekar, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol nih Mbak soal Ella Skincare, soal bisnis kecantikan, terus soal tren perawatan kecantikan juga. Gitu. Nah kalau boleh nih Mbak, nanti aku mau sedikit menyinggung nih Mbak, gimana sih Mbak perawatan kecantikan yang aman di tengah pandemi? Oke, siap. Iya, Mbak, Ella Skincare ini sudah ada di Bandar Lampung dari tahun berapa Mbak? Dari tahun 2020, tepatnya di tanggal 15 Agustus. Jadi Ella Skincare di Lampung ini adalah cabang ke-17. Jadi mungkin kalau teman-teman di Lampung, khususnya para followernya Tribun Lampung, tentunya mungkin belum familiar ya dengan Ella Skincare karena memang kita di Sumatera ini baru di Lampung. Selebihnya kita ada di Jakarta, ada di Sidoarjo, ada di Solo, Semarang, Jawa gitu. Jadi ini cabang ke-17. Cabang ke-17 di Indonesia, terus di Sumatera yang pertama. Iya, memang di Sumatera yang pertama. Berarti di Lampung juga yang pertama. Iya dong. Iya. Nah ini ada di jalan apa nih Mbak? Ancer-ancernya di mana gitu? Oke, Ella Skincare Bandar Lampung beralamat di Jalan Muhammad Yamin nomor 32, tepatnya di seberangnya SMP 12 Bandar Lampung ya. Di situ. Iya. Dan di samping The Lotus ya Mbak ya? Iya. The Lotus kan udah lumayan namanya. Oh, oke, iya. Bukan pernah sini soalnya, jadi dulu masih meraba-raba juga. Iya. Nah Mbak, apa sih Mbak yang membuat Ella Skincare ini kok memilih membuka di Lampung? Kenapa kok Lampung ini dipilih yang pertama kalinya di Sumatera? Gitu? Oke. Kalau itu mungkin by detail saya tidak bisa menjawab itu ya, karena kita ada departemen di head office kita di Solo. Jadi head office kita ada di Solo, itu ada research and development departemen, ada marketing departemen. Jadi mungkin yang tahu detailnya seperti itu adalah di sana gitu. Cuman kalau saya boleh menganalisa dari kesinambungan sinergi yang selama ini terjalin dari HO dan dari Ella di sini, mungkin memang Lampung sendiri punya potensi ya, karena kita melihat di Lampung ini banyak sekali klinik kecantikan kan, tidak hanya Ella saja, tidak hanya beberapa yang dekat-dekat sama Ella gitu. Dan dari itu mungkin melihatnya ada potensi yang bisa dikembangkan dan digali di situ, mungkin seperti itu. Iya. Salah satu potensinya apakah ini Mbak? Karena banyak banget wanita di Lampung ini yang suka bener sama perawatan kecantikan. Mungkin juga seperti itu. Iya, benar-benar. Iya. Nah Mbak, apa sih Mbak yang ditawarkan Ella Skincare ini sama yang mau perawatan? Yang kita tawarkan banyak sebenarnya, hampir sama dengan skincare pada umumnya gitu, seperti kompetitor kita sendiri. Hanya saja yang bisa kami berikan di sini adalah kita punya visi dan misi, yaitu kita profesional dan juga hasilnya nyata. Jadi memang kita gimana caranya memberikan pelayanan dan perawatan yang memberikan hasil nyata pada pasien. Kan ada tuh kalau misalnya di iklan tuh kadang-kadang suka 7 hari langsung glowing dan sebagainya. Kita sih tidak seinstan itu, karena memang kan bahan-bahan dan barang-barang yang kita pergunakan itu safe ya. Jadi nggak mungkin yang pakai hydroquinone dan lain sebagainya yang membuat itu jadi cepat instan lah istilahnya. Tapi memang hasilnya nyata. Jadi kita memang mau memberikan istilahnya bukti kepada customer kita dan kepada calon customer kita yang ada di Lampung ini bahwa hasil perawatan di Ella itu buktinya ada, nyata gitu. Terus Ella sendiri juga harganya terjangkau banget. Itu sih lebihnya Ella itu sih. Iya. Nah itu Mbak, itu yang sering ditakutin sama orang gitu ya, hasilnya bagus ya berarti harganya juga ya gitu mahal. Tapi enggak, kita nggak gitu. Jadi kan kita juga di Ella itu kan ada dokter yang sudah ada izin prakteknya juga, yang in charge, yang memang sudah bersertifikasi untuk merawat kecantikan dengan teknologi dan dengan organik sekalipun, sehingga semua customer itu, semua pasien yang datang kita sarankan untuk konsultasi, karena setiap orang kan punya permasalahan wajah yang berbeda tentunya, gitu. Jadi
gimana caranya kita memberikan pelayanan yang memang prima lah, istilahnya seperti itu. Ada berapa dokter Mbak yang stay di sini? Stay di sini ada 2 dokter dan semuanya sudah tersertifikasi semua untuk perawatan kecantikan, estetika begitu. Iya. Nah Mbak, menyinggung mengenai perawatan itu Mbak, sekarang ini kan lagi pandemi, gitu. Orang kan takut ya perawatan ya dipegang-pegang atau gimana. Ya, itu gimana Mbak? Oke. Kita sih selama ini berusaha untuk meminimalisir persebaran pandemi ya, karena memang kondisinya lagi gini banget ya. Nah, caranya yang kita bisa lakukan adalah semua alat yang kita gunakan, yang sekali pakai ya memang hanya sekali pakai dan steril, semuanya steril. Nah, terus dari terapisnya atau beauticiannya menggunakan APD. Jadi tidak ada massage, karena kalau massage kan pasti akan attach lagi gitu, lebih lama attachnya. Nah, penggunaan sarung tangan sekali pakai, terus semua peralatan steril, semua petugas yang berhubungan langsung dengan pasien itu menggunakan APD. Dan kalau kita lihat di belakang ini kan ada bed buat pasien nih, ini nanti akan kita lapisi dengan plastik dan itu sekali pakai. Jadi memang selain ini nanti juga diganti, plastiknya dibuang, ini juga diganti. Jadi semuanya hanya sekali pakai, kita benar-benar sterilkan gitu. Steril. Nah, termasuk di ELA ini juga sudah mungkin disemprot disinfektan selalu rutin. Dan memang pegawai-pegawai termasuk saya yang ada di ELA ini juga rutin rapid test. Dulu awal-awal rapid test, tapi kan sekarang sudah ada antigen, jadi kita memang secara berkala antigen juga. Dan beberapa para bergilir ya, ini ada giliran dari program dari Dinas Kesehatan, sudah ada yang divaksin, terutama yang memang tenaga kesehatan ya. Jadi kayak dokter, perawat yang ada di sini yang jadi terapis, kayak gitu semuanya sudah divaksin secara bergiliran. Begitu, jadi sudah mendapatkan vaksin juga. Gitu. Ya, jadi memang prokes di sini memang ketat ya, termasuk ada suhu tubuh, ada cuci tangan, ada sebagainya gitu. Betul. Nah, tapi Mbak, ini kan ada orang itu yang dia takut datang ke klinik, tapi dia butuh beli krim. Apakah di sini bisa online Kak? Bisa, kita bisa online lewat aplikasi online. Ada aplikasinya kan, yang warna hijau-hijau itu. Yang warnanya hijau-hijau itu bisa. Jadi ada kita join di situ, nanti calon pembeli tinggal scroll aja yang mau dibeli barangnya apa, sudah kita input semua di katalog kita yang ada di situ. Selain itu juga bisa online, di Instagram juga ada kan, sudah ada nomor handphonenya, juga bisa pembelian online dan kirim-kirim juga bisa. Kita memang benar-benar, karena melalui pandemi kan, kita gimana caranya tetap bisa memberikan pelayanan prima tanpa harus bersinggungan gitu lah istilahnya, memperpanjang ininya rantai pandemi itu, kita memotong istilahnya seperti itu. Nah, kalau konsultasi online Mbak, ada nggak? Ada konsultasi online juga ada, booking online juga ada. Kalau booking kan biasanya dia akan datang, jadi nggak perlu datang ngantri. Jadi untuk menghindari tumpukan antrian, kita ada booking online juga. Jadi booking dulu jam berapa ya, jam segitu dikerjakan. Jadi tidak pakai antri gitu. Terus konsultasi online juga ada. Kita buka itu. Nanti sama dokternya langsung juga bisa. Gitu. Oh ya Mbak, tadi kan Mbak sempat nyinggung soal mencegah adanya penumpukan itu ya. Itu dikurangi nggak sih Mbak kapasitas pasien di sini? Kapasitas pasien tidak kita kurangi, kapasitas tunggunya kita kurangi. Otomatis kalau misalnya waktu tunggunya lebih lama, maksudnya gini, kalau bed ini kan memang sudah berjarak ya. Kalau di kita memang sudah berjarak. Yang yang memungkinkan untuk terjadinya penumpukan adalah di lobi. Kalau orang menunggu itu sudah dengan kita berikan jarak, sehingga kan mempersempit orang datang ya. Jadi otomatis kalau misalnya sudah full kursi di dalam lobi, kita akan meminta yang lain tunggu di luar. Atau kalau misalnya tidak, kita suggest untuk online atau dengan pembelian secara kirim lah, istilahnya tidak langsung attach gitu. Oh ya Mbak, ngomong soal perawatan kecantikan Mbak, yang lagi tren di Lampung ini apa sih Mbak? Kalau yang lagi tren di Lampung, mungkin setiap klinik kecantikan punya keunggulan atau tren sendiri-sendiri ya. Kalau di ELA sendiri, tahun 2020 kemarin itu kita memang benar-benar sedang memfokuskan diri pada glowing. Biasa kan orang kan kalau kemarin-kemarin apa yang glowing, wajahnya glowing ya gitu kan. Dan kita memang gimana caranya memberikan perawatan yang bisa membuat wajah itu menjadi bisa glowing lah istilahnya seperti itu.
Nah, kalau di 2021 di era ini yang lagi tren dan akan kita bumikan adalah mochi skin. Mochi skin. Bedanya dengan glowing, sama-sama putih, sama-sama bersih. Ya mungkin kalau putih bukan absolut ya, tapi maksudnya sama-sama bersih, tidak kusam, tidak berjerawat, terus habis itu tidak berminyak, tapi lebih natural. Itu mochi skin. Kalau glowing ya benar-benar kelihatan glowing gitu, yang glowing lah istilahnya. Gimana sih kalau glowing itu namanya? Iya, kalau yang 2021 ini di Ella Skincare kita lagi pengen memfokuskan untuk mochi skin namanya. Mochi skin itu apa? Ada kenyal-kenyal juga kan? Mochi kan kenyal. Iya ya, jadi teksturnya hampir sama kayak glowing, hanya berbeda looksnya. Kalau glowing kan looksnya glowing kayak lembab banget, ada berminyak gitu. Kalau yang mochi skin itu lebih natural, jadi kayak kalau kertas tuh glossy sama doff gitu, gitu sih. Iya. Nah, untuk dapetin mochi skin ini berarti harus ada treatment apa sih yang dikasih di sini? Kita banyak sih treatment di sini gitu. Jadi kita di tahun 2021 ini juga mencoba untuk terobosan baru. Ada beberapa treatment yang memang masih kita apa ya istilahnya kita godok ya. Apa sih kalau bahasa Jawa, orang Jawa bilang godok apa ya? Kita rundingkan, kita bicarakan, kita diskusikan, kita researchkan kayak gitu untuk menjadi sebuah treatment yang memang punya impact yang luar biasa gitu. Cuman kalau memang yang sudah kemarin itu kita punya PRP, kita punya Korean Rejuvenation, kita punya glow skin, laser, banyak sih yang bisa membuat kulit itu jadi glowing, itu banyak sih. Sorry, jadi kalau mochi ini treatmentnya dia belum fix ya? Oh sudah sih, tapi maksudnya mochi ini adalah bukan treatment. Mochi itu bukan treatment, tapi result dari treatment. Jadi menghasilkan kulit yang mochi skin. Kalau dulu kan glowing skin. Gimana sih caranya jadi kulitnya jadi glowing. Nah, sekarang gimana caranya sih kulitnya jadi kayak mochi skin kayak gitu. Iya. Gitu sih. Nah, treatment yang kita lakukan biar jadi mochi ini apa nih? Apa harus pakai krim atau harus melakukan treatment apa? Sebenarnya kalau mochi skin sendiri itu tergantung permasalahan dari masing-masing pasien ya. Kembali lagi itu harus lewat konsultasi dokter, karena kita nggak mau harus pakai ini, nggak bisa gitu juga, karena setiap orang punya permasalahan yang berbeda. Kalau misalnya kulit yang seperti ini mau punya jadi mochi skin tuh treatmentnya harus ini itu depend on dokter soalnya gitu. Jadi perawatan-perawatan yang sudah existing pun juga masih digunakan dan masih bisa digunakan untuk perawatan-perawatan yang masih untuk wajah-wajah yang membutuhkan perawatan tersebut gitu. Iya, dan untuk dapat jadi mochi skin itu nggak bisa instan lagi-lagi. Iya, nggak mungkin instan. Bikin Indomie aja nggak instan. Bikin mie instan aja nggak instan. Iya, jadi butuh beberapa kali treatment baru bisa mendapatkan mochi skin. Iya. Rata-rata sih kalau misalnya kayak pengen ngilangin bokeng bekas jerawat gitu dengan perawatan PRP 5-6 kali lah itu sudah hasilnya. Bahkan ada yang hanya 2 kali datang sudah oke gitu kan, karena kembali lagi ke kulit masing-masing pasien yang berbeda begitu. Nah Mbak, kalau Mbak ini kan untuk memperkenalkan mochi skin itu gimana Mbak? Nanti kan Mbak mau perkenalkan di Ella ini ada mochi skin loh gitu. Ya tentunya kita memberikan promosi ya gitu loh, lewat sosial media juga pasti gitu. Kebetulan Ella sendiri punya official sosial media, dan di Lampung juga ada Ella Skincare Lampung kan gitu. Nah dari situ kita akan mencoba untuk mensosialisasikan apa sih itu mochi skin. Jadi mengedukasi teman-teman yang ada di pengguna sosial media lah ya, yang ada di Lampung, ada dimanapun yang mungkin dekat dengan Ella, apa sih itu mochi skin gitu. Karena mungkin kan nggak semua orang tahu mochi skin itu apa. Orang sudah terlanjur dengan keglowingan artis-artis Korea kan gitu kan. Gitu. Ya iya itu Mbak, itu promosi memang harus itu harus iya benar. Iya, karena memang kalau saya lihat itu kebanyakan cewek itu lebih sukanya dia glowing. Kalau saya sih sebenarnya lebih suka kaya daripada glowing. Iya, tapi glowing orang Lampung ini Mbak, mereka tuh kalau saya lihat itu agak-agak salah kaprah gitu. Mereka mau glowing kayak orang Korea, karena glowing itu sebenarnya putih, bersih gitu. Iya, lembab gitu wajahnya. Benar. Iya. Nah selain promosi lewat media sosial, promosi apa lagi sih Mbak yang Mbak kencangkan sekarang ini?
Tentunya dengan kerjasama dengan media tentunya ya, entah itu media cetak, entah itu media online dan offline gitu. Karena dari strategi promosi sendiri kita nggak bisa benar-benar 100% ke digital marketing, tidak bisa karena tidak semua orang familiar dengan hal itu dan masih banyak kok orang yang masih menggunakan media-media yang offline ya, istilahnya kayak koran, media cetak seperti itu. Jadi memang semuanya kita berusaha untuk menjamah katakanlah seperti itu. Iya, soalnya kan mungkin ada orang yang belum familiar ya dengan media sosial atau malas menggunakan media sosial. Betul. Iya. Nah, selain mochi skin Mbak, ada lagi nggak Mbak tren perawatan di 2021? Mungkin kalau orang nggak mau mochi skin, dia mau bisa tren apa? Ya masih dengan glowing skin itu sih, maksudnya glowing skin sendiri kan ya pilihan itu tadi, nggak semua orang pengen glowing gitu, nggak nggak semua orang punya persepsi glowing yang sama dengan yang sebenarnya gitu. Kadang-kadang ada orang yang bilang glowing itu harus licin mengkilap gitu. Orang Korea gitu. Ya kayak orang Korea gitu kan. Nah, itu kita juga lagi, jadi biasanya kalau konsultasi kita bisa sampaikan sama dokter ya, dok saya pengen muka saya jadi licin dong, yang misalnya lalat aja kalau lewat terpleset ibaratnya seperti itu ya. Nanti dokter akan berusaha dengan treatment apa yang memang bisa membuat si kulit pasien ini bisa menjadi seperti apa yang diharapkan. Kita sih berusaha maksimal untuk mencapai apa yang pasien ekspektasikan begitu. Iya. Nah, kalau perawatan kecantikan di sini bisa untuk semua usia atau? Bisa untuk semua usia, tapi amannya mungkin di atas 15 tahun ya gitu amannya. Saya sendiri bukan mau melarang atau gimana, cuman sebenarnya kita aman. Semua peralatan yang kita gunakan semuanya aman, tidak ada, semuanya sudah BPOM lah istilahnya seperti itu. Tapi amannya dalam artian kalau anak-anak yang terlalu kecil kan juga kulitnya masih bertumbuh tuh gitu. Cuman ya kalau memang aku sih soalnya dulu waktu nyoba treatment pertama kali umur 14 tahun karena pengen aja gitu. Tapi ya kalau memang teman-teman yang masih umur belasan tahun teenage masih mau nyoba ya silakan, nggak masalah. Karena memang harga Ella Skincare sendiri harga ini kok, harga ABG lah, harga mahasiswa. Iya. Nah, tapi kalau Mbak sendiri menyarankan itu baiknya kita perawatan kecantikan itu dimulai dari usia berapa Mbak? Kalau saya, karena saya bukan praktisi kesehatan ya, hanya mungkin yang pernah bekerja di klinik kesehatan kecantikan, mungkin amannya di 15 tahun kali ya. Nah Mbak, ini kan tadi kan Bapak sempat bilang ya, tiap klinik itu kan dia punya tren perawatan kecantikan yang masing-masing gitu ya. Mungkin antara klinik ini dengan klinik yang seberang sana beda. Gitu. Dan gimana sih Mbak menghadapi persaingan dengan klinik-klinik kecantikan ini yang menawarkan perawatan kecantikan dengan keunggulan masing-masing ini Mbak? Ya menghadapinya ya biasa aja, maksudnya gimana? Masa aku mau memerangi? Enggak, pasti setiap klinik itu punya kelebihan dan pasti punya kekurangan. Sama, Ella pun juga sama, pasti punya kelebihan, punya kekurangan gitu. Entah mungkin kekurangannya mungkin di sebelah sini hasilnya bisa gini, di sini pakai yang ini hasilnya kita nggak pernah tahu karena itu depend on, itu lagi kembali ke kulit masing-masing pasien kita gitu. Tapi kalau untuk menghadapi persaingan ya kita berjalan bersinergi ya, karena sebenarnya kayak dokter-dokter estetika sendiri kan juga punya asosiasi yang memang membuat mereka bersilaturahmi, membuat mereka bersinergi seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada persaingan yang seperti apa tidak ada, hanya saja kita punya produk A yang mungkin bisa kita unggulkan seperti itu sebagai bukan saingan ya sebagai ciri khas kita istilahnya seperti itu, atau produk unggulan kita gitu aja sih, nggak yang persaingan terus gimana sih enggak. Iya, soalnya kan sekarang kan klinik kecantikan kan udah menjamur ya. Itu sepanjang jalan depan aja ada berapa itu? Betul. Cuman kembali lagi kan, cocok-cocokan kalau misalnya mau bagusnya kayak apa tapi nggak cocok di kulit kita kan sama aja gitu. Itu sebabnya kita bukan klinik yang hanya menyediakan produk, kita klinik yang juga menyediakan konsultasi dokter. Karena kan nggak masalah diagnosa juga gitu. Seperti itu sih. Iya, jadi Ella itu intinya kalau saya tangkap itu nggak menganggap tempat kecantikan lain itu sebagai saingan ya? Iya, enggak lah. Ngapain? Masa dianggap saingan? Di sebetulnya kan dianggap saingan ya, kok itu lebih ramai, kok ini lebih unggul. Kita pasti punya pangsa pasarnya sendiri-sendiri. Apalagi apalagi kita baru nih, kita masih baru, kita masih merintis.
Jadi kita apa ya istilahnya mencoba memperkenalkan dulu Ella biar bisa diterima di masyarakat Lampung itu sendiri gitu. Iya, tapi kalau saat ini sejauh ini respon masyarakat terhadap kehadiran Ella? Alhamdulillah positif sih. Jadi kita juga setiap hari tuh rutin ada yang datang, yang sebelumnya juga pernah datang. Jadi memang sudah banyak yang menjadi customer kita, repeat customer. Karena sebenarnya sebelum kita buka di Lampung banyak sekali permintaan dan pembelian online dari Sumatera ke Jawa. Itu mungkin juga salah satu pertimbangan kenapa kita buka di Sumatera, karena biasanya kita hanya kirim produk. Nah kita mau menjangkau customer kita yang ada di Sumatera ini dengan membuka klinik yang ada di Sumatera pertama kali di Lampung. Gitu. Oh jadi Ella ini buka salah satunya karena banyaknya permintaannya. Ya, jadi permintaan sih sebenarnya bukan permintaan kayak di DM dan ini ya, tapi lebih kepada pembelian lewat marketplace, pembelian lewat Ella online sendiri, terus konsultasi online sendiri itu dari Sumatera banyak. Gitu. Jadi ya sudahlah daripada kasihan kan, maksudnya customer yang ada di Sumatera ini kasihan gitu loh, maksudnya daripada dia hanya produk doang nggak menikmati murahnya dan bagusnya perawatan Ella gitu, jadi kita buka gitu. Oh gitu alasannya. Ella ada di marketplace ya? Ada, kita sendiri juga punya ini kok, punya website yang jualan juga gitu. Di website itu kita bisa ada penjualan juga gitu. Iya, di marketplace-nya apa Mbak? Apa disebutin? Oh gitu. Di website aja deh belinya, jadi lebih aman kan, karena aku mau menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi better ke website kita aja kalau memang mau ada pembelian gitu. Ke IG juga nggak masalah. Iya? Enggak dong, Ella Skincare Official. Kalau itu, jadi gini, Ella di Lampung ini sebenarnya Ella itu maunya punya IG satu doang terpusat, Ella Skincare Official. Hanya saja banyak sekali permintaan dari customer yang sudah datang ke Lampung ketika kita buka untuk Ella Lampung punya IG sendiri. Entah kenapa saya nggak ngerti. Kok ada permintaan seperti itu, mungkin karena ingin lebih mudah menjangkaunya, atau mungkin kalau saya sih berpikiran positifnya karena si customer kita ini biar lebih dapat informasinya jelas, karena kalau di Ella Skincare Official kan secara general ya. Jadi untuk harga-harga juga tidak semuanya kita pop up di situ gitu kan. Terus promo-promo kan juga setiap daerah punya promo yang berbeda. Nah, itu sebabnya mungkin member-member kita yang sudah ada di Lampung ini berharap Ella punya IG sendiri untuk Lampung. Jadi fokus untuk Ella Skincare Lampung. Nah, itu kita berusaha untuk mengakomodir sehingga kalau teman-teman di Lampung bisa follow Ella Skincare Lampung atau sekalian Ella Skincare Officialnya juga nggak masalah gitu. Iya, nah kalau itu saya tahu Mbak salah satu alasannya itu karena mungkin mereka takut itu ketika melihat mereka di IG yang Ella yang pusat, ini treatment ini ada nggak sih di Ella Lampung? Oh, oke, ya benar-benar ya. Mungkin salah satunya itu benar-benar. Iya sih benar kan. Mungkin aku sendiri juga menganalisa bahwa kemungkinan customer kita yang memang belum kenal Ella, pengen mengenal Ella, pengen tahu nih produknya yang di Lampung apa aja gitu, terus harganya berapa aja gitu. Karena kan kadang-kadang kalau ini saya mencoba untuk memposisikan diri saya ada di si pasien. Kadang-kadang kalau ada produk baru gitu, kalau mau nyobain murah ya. Ntar kalau misalnya udah perawatan ternyata mahal jatuhnya gitu, gimana ya gitu kan. Kadang-kadang ada rasa khawatir untuk itu gitu. Jadi memang kita mencoba untuk akomodir itu. Tapi again mungkin bisa saya sampaikan di sini juga bahwa Ella Skincare itu harganya teramat sangat terjangkau. Itu sebabnya saya juga pakai Ella Skincare. Kayak gitu ya. bukan karena saya kerja di Ella Skincare, karena saya sudah dari jadi member Ella sudah lama gitu, karena memang perawatan yang bagus dan harganya terjangkau. Iya. Kalau Ella sendiri saat ini ada promo nggak? Ada, kita lagi ada promo. Jadi ada promo tebus murah. Jadi setiap transaksi 60.000 itu bisa membeli produk-produk yang berbeda-beda yang kita tawarkan dengan harga diskon murah, tebus murah. Terus kita ada paket perawatan. Jadi kita ada paket perawatan misalnya 6 kali perawatan, misalnya api 6 kali gitu. Nah, nanti diskonnya 15%. Yang biasanya harga 300.000 satu kali perawatan, nah ini dipaketin aja, tapi itu bisa dipakai dalam jangka waktu tertentu. Jadi nanti ada perjanjian antara Ella dengan pasien, gitu. Jadi lebih fleksibel aja dan lebih terjangkau aja, gitu. Sampai kapan itu Mbak promonya?
kita promonya setiap bulan ada ganti baru sih, jadi setiap bulan kita punya promosi baru gitu. Dan untuk member baru juga kita ada cashback 50.000, bukan cashback sih, potongan diskon 50.000 seperti itu. Jadi memang nanti setiap bulan ada program-program lain yang baru setiap harinya, setiap bulannya. Kalau yang Mbak sebutkan tadi promo Februari kan? Iya, promo Februari dong. Kalau Tebus Murah sih sudah berjalan beberapa bulan ini ya, Tebus Murah, karena memang kita kan nggak hanya sebatas produk kecantikan yang resep dari dokter aja ya, tapi kita juga punya produk-produk seperti lotion, kita punya produk bedak, kita punya istilahnya produk-produk makeup juga kita punya gitu. Iya, jadi tiap bulan pasti ada. Promo tadi itu berlaku untuk member atau non member juga bisa? Berlaku semuanya. Kalau member itu ketika yang belum menjadi member Ella itu nanti akan setelah menjadi member ya, akan mendapatkan diskon 10% untuk perawatan. Setiap kali datang itu selalu mendapatkan diskon 10% untuk perawatan. Nah, nanti setiap kali perawatan itu juga akan terakumulasi dan mendapatkan poin. Poin itu bisa ditukar produk gitu. Nah, poinnya itu terakumulasi dan tidak akan pernah hangus seumur hidup gitu. Kecuali sudah ditukar ya. Iya. Nah, caranya mau jadi member gimana, Mbak? Jadi member cukup datang ke Ella, nanti ada bukan administrasi sebenarnya. Jadi ketika kamu mendaftar member membayarkan 42.000, beberapa Ella berbeda ya, 42.000, 44.000 nanti mendapatkan produk sabun honey gitu, just sama member gitu. Oke deh Pak, sebelum saya tutup ada yang mau Mbak sampaikan? Apa ya yang mau disampaikan ya? Mungkin buat teman-teman yang lagi dengerin, teman-teman yang lagi nonton, teman-teman yang follow Tribun Lampung, kita Ella Skincare ini klinik skincare baru yang ada di Lampung yang memiliki keunggulan harganya terjangkau dan perawatannya juga memberikan hasil yang nyata. Jadi jangan takut ketika pandemi ini, kalau misalnya buat teman-teman yang pengen perawatan, kita semuanya aman. Kenapa saya bisa bilang aman? Karena kita menggunakan peralatan-peralatan yang aman, kita semua menggunakan alat pelindung diri APD yang langsung berhubungan sama customer, langsung menggunakan APD, dan juga tim yang ada di Ella Skincare sendiri secara berkala mendapatkan melakukan swab antigen dan juga beberapa sudah melakukan vaksin COVID-19. Jadi buat teman-teman Tribun Lampung yang pengen perawatan aman bisa langsung datang ke Ella Skincare, Jalan Mohyamin nomor 32, depannya SMP Negeri 12 Bandar Lampung. Gitu. Oke Mbak Ella, Mbak Ella sih Mbak Sekar. Mbak Ella. Iya Mbak Sekar, terima kasih banyak Mbak Ella. Jangan bosan ya Mbak? Enggak bosan kok, tenang aja. Iya. Oke, terima kasih sudah obrolan kita bareng dengan Mbak Sekar. Semoga obrolan bermanfaat. Sampai jumpa di wawancara eksklusif berikutnya. Terima kasih.